adalah keterkaitan dan ketergantungan antar negara dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, dan budaya populer dan bentuk-bentuk interaksi yang lain, sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit. Globalisasi adalah proses di mana antar individu, antar kelompok, dan antar negara saling berinteraksi, bergantung, terkait, dan memengaruhi satu sama lain yang melintas batas negara. Dalam banyak hal, globalisasi mempunyai banyak karakteristik yang sama dengan internasionalisasi, sehingga kedua istilah ini sering dipertukarkan. Sebagian pihak sering menggunakan istilah globalisasi yang dikaitkan dengan berkurangnya peran negara atau batas-batas negara. Dan globalisasi mempunyai banyak karakteristik yang sama dengan internasionalisasi, sehingga kedua istilah ini sering dipertukarkan. Bahkan sebagian pihak sering menggunakan istilah globalisasi yang dikaitkan dengan berkurangnya peran negara dan batas-batas negara. Di sisi lain, ada yang melintas globalisasi sebagai sebuah fenomena yang diusung oleh negara-negara advokasi, sehingga bisa saja orang memiliki pandangan negatif atau curiga terhadapnya. Dan dari sudut pandang ini, globalisasi tidak lain adalah kapitalisme dan bentuk yang paling mutakhir. Negara-negara yang kuat dan kaya praktis akan mengendalikan ekonomi dunia, dan negara-negara kecil makin tidak berdaya karena tidak mampu bersaing. Sebab globalisasi cenderung berpengaruh besar terhadap perekonomian dunia, bahkan berpengaruh terhadap bidang-bidang lain seperti budaya dan agama. Theodore Levitt merupakan orang yang pertama kali menggunakan istilah globalisasi pada tahun 1985. Globalisasi cenderung berpengaruh besar terhadap perekonomian dunia, bahkan berpengaruh terhadap bidang-bidang lain seperti budaya dan agama. Theodore Levitt merupakan orang yang pertama kali menggunakan istilah globalisasi pada tahun 1985. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri globalisasi. Berikut ini beberapa ciri yang menandakan semakin berkembangnya fenomena globalisasi di dunia. Hilir kapal-kapal pengangkut barang antar negara menunjukkan keterkaitan antar manusia di seluruh dunia. Perubahan dalam konstantin ruang dan waktu, perkembangan barang-barang seperti telepon genggam, televisi, satelit, dan menunjukkan bahwa komunikasi global terjadi demikian cepatnya. Sementara melalui pergerakan massa, semacam turisme, memungkinkan kita merasakan banyak hal dari budaya yang berbeda. Pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung sebagai akibat pertumbuhan perdagangan internasional, peningkatan pengaruh perusahaan multinasional, dan dominasi organisasi semacam World Trade Organization atau WTO. Peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa, terutama televisi, film, musik, dan transmisi berita dan olahraga internasional. Saat ini kita dapat mengonsumsi dan mengalami
gagasan dan pengalaman baru mengenai hal-hal yang melintasi beraneka ragaman budaya, misalnya dalam bidang fashion, literatur, dan makanan. Meningkatnya masalah bersama, misalnya dalam bidang lingkungan hidup, krisis multinasional, inflasi regional, dan lain-lain. Midi dan Johan menyimpulkan bahwa transformasi ini telah membawa kita pada globalisme, sebuah kesadaran dalam pemahaman baru bahwa dunia adalah satu. Giddens menegaskan bahwa kebanyakan dari kita sadar bahwa sebenarnya diri kita turut ambil bagian dalam sebuah dunia yang harus berubah tanpa terkendali, yang ditandai dengan selera dan rasa ketertarikan akan hal sama perubahan dalam ketidakstabilan. Serta kenyataan yang mungkin terjadi. Sejalan dengan itu, Peter Drucker menyebutkan globalisasi sebagai zaman transformasi sosial. Globalisasi terhadap perekonomian Indonesia. Globalisasi ekonomi menimbulkan masalah bahwa yang bersifat global pula. Masalah globalisasi dalam tatanan ekonomi nasional Indonesia seperti dampak globalisasi terhadap kondisi internal perekonomian dan dampak globalisasi terhadap kondisi eksternal perekonomian. Bentuk dampak pada kedua sisi ini pun berubah, dampak positif dan dampak negatif seperti yang kita ketahui. Globalisasi dapat mengubah pola perilaku pelaku ekonomi dalam proses produksi di satu pihak dan perubahan struktural ekonomi serta kebijakan ekonomi pemerintah dalam mendalami pertahanan ekonomi kita terhadap pengaruh globalisasi ekonomi. Perubahan dalam proses produksi antara lain dapat meliputi efisiensi dan intensifikasi, penggunaan faktor produksi yang nantinya bisa berpengaruh positif maupun negatif, dan bertambahnya frekuensi perdagangan dan investasi pada sektor-sektor yang dapat diperdagangkan serta berkembangnya industri nasional yang kompetitif. Dalam hal ini bisa merusak kenyamanan publik, sedangkan perubahan struktural yang mungkin terjadi dapat meliputi perubahan dalam sektor ekonomi yang orientasi secara sektor tradisional kepada sektor ekonomi yang modern, yang mana nantinya pasar-pasar tradisional serasa sudah tertinggalkan oleh masyarakat itu sendiri. Memang perkembangan ini membawa implikasi pada perubahan kebijakan ekonomi, tetapi dalam perubahan kebijakan itu pelaku ekonomi harusnya sudah mempunyai kemampuan untuk mengikuti globalisasi perekonomian saat ini. Selanjutnya saya akan membahas tentang dampak positif dan negatif globalisasi terhadap perekonomian. Yang pertama, dampak positif globalisasi terhadap perekonomian. Dampak positif globalisasi di sini, perekonomian kita akan semakin membaik, di mana ditandai dengan pertama, produksi global dapat ditingkatkan. Perdagangan ini sesuai dengan teori keuntungan komparatif dari David Ricardo. Melalui spesialisasi dan perdagangan, faktor-faktor produksi dunia dapat digunakan dengan lebih efisien. Output dunia bertambah dan masyarakat akan memperoleh keuntungan dari spesialisasi dan perdagangan dalam bentuk pendapatan yang meningkat. Yang selanjutnya dapat meningkatkan pembelanjaan dan tabungan. Yang kedua, meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam suatu negara. Perdagangan yang lebih bebas memungkinkan masyarakat dari berbagai negara mengimpor lebih banyak barang dari luar negeri. Hal ini menyebabkan konsumen memiliki pilihan barang yang lebih bagus namun harga yang lebih rendah. Selanjutnya yang ketiga, meluaskan pasar untuk produk di dalam negeri. Perdagangan luar negeri yang lebih bebas memungkinkan setiap negara memperoleh pasar yang jauh lebih luas dari pasar dalam negeri. Yang keempat, dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi lebih baik.
Modal dapat diperoleh dan terutama dinikmati oleh negara-negara berkembang karena masukan keuangan modal dan tenaga ahli serta positif, maka dampak negatif globalisasi terhadap perekonomian kita akan sangat berpengaruh terhadap kemakmuran dan kemajuan masyarakat dalam bidang ekonomi seperti pertama, menghambat pertumbuhan sektor industri. Salah satu efek dari globalisasi adalah perkembangan sistem perdagangan luar negeri yang lebih bebas. Perkembangan ini menyebabkan negara-negara berkembang tidak lagi dapat menggunakan tarif yang tinggi untuk memberikan proteksi kepada industri yang baru berkembang atau ekspansi. Dengan demikian, perdagangan luar negeri lebih bebas menimbulkan hambatan kepada negara berkembang untuk memajukan sektor industri dan selain itu, ketergantungan kepada industri semakin dibebas meningkat. Yang kedua, memperburuk neraca pembayaran. Globalisasi sedang cenderung menaikkan barang-barang impor. Sebaliknya, apabila suatu negara tidak mampu bersaing, maka ekspor tidak akan berkembang. Keadaan ini dapat memperburuk kondisi neraca pembayaran. Efek buruk lainnya dari globalisasi terhadap neraca pembayaran adalah pembayaran atau pendapatan faktor produksi dari luar negeri cenderung mengalami defisit. Investasi asing yang bertambah banyak membuat pengaliran pembayaran keuntungan atau pendapatan investasi ke luar negeri menurun. Berkembangnya ekspor dapat berakibat buruk terhadap neraca pembayaran. Yang ketiga, efek keuangan semakin tidak stabil. Salah satu efek buruk dari globalisasi adalah pengaliran investasi atau modal portofolio yang semakin besar. Investasi ini terutama melibatkan investasi dana luar negeri ke pasar saham sedang meningkat. Dana ini akan mengalir masuk neraca pembayaran bertambah dan nilai uang akan bertambah. Sebaliknya, ketika harga-harga saham di pasar saham menurun, dana dalam negeri akan mengalir ke luar negeri. Neraca pembayaran cenderung menjadi bertambah buruk dan nilai mata uang domestik merosot. Ketidakstabilan sektor keuangan ini dapat menimbulkan efek buruk kepada kestabilan kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Dan selanjutnya, memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Apabila hal-hal yang dinyatakan di atas telah berlaku di negara, maka dalam jangka pendek pertumbuhan ekonominya menjadi tidak stabil. Dalam jangka panjang, pertumbuhan yang seperti ini akan mengurangi lajunya pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, dan kesempatan kerja akan semakin lambat pertumbuhannya, dan masalah pengangguran tidak dapat diatasi atau malah semakin buruk. Pada akhirnya, apabila globalisasi menimbulkan efek buruk kepada prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang suatu negara, distribusi dan pendapatan menjadi semakin tidak adil dan masalah sosial ekonomi masyarakat semakin memperburuk. Dalam menanggulangi dampak negatif globalisasi bagi bangsa dan negara dalam bidang ekonomi, di antaranya: pertama, pendidikan moral Pancasila perlu diberikan kepada generasi-penerus melalui pendidikan dari TK sampai ke perguruan tinggi. Kedua, memasarkan rasa nasionalisme, pendidikan kewirausahaan dan kebangsaan, budi pekerti,
kualitas produksi dan usaha perekonomian rakyat, dan peningkatan SDM di bidang teknologi informasi dan komunikasi perlu dikembangkan. Dan yang kelima, pelestarian budaya daerah atau lokal dan budaya nasional yang dipromosikan kepada bangsa lain dengan berpedoman pada nilai-nilai luhur bangsa dan norma-norma yang tidak bertentangan dengan adat istiadat maupun agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prisma Ditya dari Manajemen B. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari apa yang telah didiskusikan oleh kelompok saya. Kesimpulan dalam hal ini, mengikuti globalisasi perekonomian, maka para pelaku ekonomi harus siap dengan kebijakan-kebijakan yang akan mereka terapkan. Dan pemerintah juga harus terus ikut campur tangan dalam mengatur jalannya perekonomian Indonesia. Seperti dalam halnya neraca pembayaran maupun ekspor dan impor. Karena ini sangat berpengaruh bagi para pelaku ekonomi dalam mengikuti globalisasi ekonomi. Jika kita lihat secara makro, maka syarat perekonomian nasional telah menjadi bagian dari perekonomian global. Hal ini ditandai dengan adanya pasar global, yang dimana para pelaku ekonomi lemah akan dimonopoli oleh para pelaku ekonomi asing yang memiliki kekuatan lebih dari mereka. Seperti inilah hal yang harus kita sikapi, dimana jika kita sudah mampu bersaing dengan mereka, maka perekonomian Indonesia pun akan semakin baik. Sebagian yang diciptakan atau tujuan dari ekonomi makro kita. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.